Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, hari Kamis, malam Jum'ah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-32, dan pembahasan pada malam hari ini kita masuk kepada permasalahan apa-apa yang dimakruhkan di saat sedang salat. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Masuk. Jazakumullahu khair kepada ikhwanuna yang telah mentasmi' al-matan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semakin mendapatkan banyak ilmu, semakin mengamalkan banyak dari sunnah-sunnah yang bisa dihidupkan. Maka pembahasan kita pada kesempatan malam ini, kita masuk kepada permasalahan apa-apa yang dimakruhkan di saat sholat. Setelah kita selesai dalam pembahasan permasalahan dari mawaqtu shalah ataupun waktu-waktu sholat, maka sekarang kita masuk kepada beberapa permasalahan tentang makruhatus shalah. Adapun definisi makruh, barakallahu fikum, di ilmu usul didefinisikan dengan mayuthabu tarikuhu wala yu'aqibu fa'ilihi. Makruh adalah jika dia ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala, dan jika dilaksanakan maka tidak berdosa. Ini dari definisi makruh. Dan permasalahan makruhat, dari perkara-perkara yang makruh di dalam permasalahan as-shalah, maknanya adalah jika dia itu masuk kepada shalah maka memakruhkan. Maknanya jika ditinggalkan lebih baik, dan jika masuk perkara tersebut tidak berdosa. Dari perkara yang makruh di dalam salat yang dibahas di dalam Umdatul Ahkam hanya 2 hadis. Dan kedua hadis ini datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka bagi yang mengikuti kami di chatting dari Google Chat, maka bisa melihat matan. Kami telah kirimkan matan. Maka pembahasan kita malam ini kita membaca 2 hadis dari Aisyah. Maka kita masuk kepada matnul hadis. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza uqimatis shalah wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'. Sebelum kita masuk kepada hadis ini, makna dari hadis ini secara kontekstual membahas tentang permasalahan beberapa perkara yang dimakruhkan di dalam salat dikarenakan bisa menafikan kekhusyuan. Maka permasalahan khusyuk, ya ibadallah, dia adalah perkara yang disyaratkan di dalam salat, di mana seseorang menghadirkan khusyuk. Itu definisinya, seseorang di dalam salat menghadirkan hatinya kepada Allah Jalla wa'ala.
Dia tidak sibuk hatinya dengan urusan dunia dan tidak sibuk badannya dari bergerak yang berlebihan, melihat ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas, atau pendengarannya mendengar apa yang diucapkan oleh manusia sekitarnya di saat dia sholat sunnah. Maka khusyuk itu adalah hadirnya hati, diberikan, disibukkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka khusyuk ini keutamaannya sangat besar. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Dari sifat Al-Mu'minun Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun. Dan qad di sini faidahnya dari segi i'rab, jika qad masuk kepada fi'lun madhi huna bimakna tahqiq, maknanya pasti akan terjadi. Qad aflahal mu'minun, maka telah beruntung orang-orang yang beriman, pasti akan terjadi. Lalu ayat yang berikutnya menjelaskan sifat orang mukminun itu. Apa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka dari sifat orang-orang yang beruntung yang masuk kepada surga, alamatnya jika dia salat, maka salatnya itu dalam keadaan khusyuk, maknanya dia palingkan hatinya dari segala kesibukan dunia, hanya hadir hatinya kepada Allah, maka ini adalah perkara yang khusyuk. Maka perkara khusyuk ini barakallahu fikum adalah dari realisasi seseorang berbuat ihsan kepada Allah. Seperti disebutkan di hadis Jibril yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari siapa sahabatnya di Usul At-Thalathah, dari Umar. Dan datang pula muttafaqun alaih dari siapa? Dari Abi Hurairah. Yang maknanya ditanya Nabi tentang al-ihsan. Apa itu al-ihsan ya Rasulullah? Anta budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka ihsan itu definisinya adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika memang tidak bisa seseorang melihat Allah di dunia ini, maka yakinilah bahwa dia itu sedang melihat kamu. Derajat ihsan di pelajaran yang lalu telah kita bahas, derajat dari grade yang paling up. Grade yang pertama Islam, grade yang kedua iman, grade yang ketiga al-ihsan. Maka seseorang yang mempunyai ihsan dalam peribadatannya berbeda dengan hanya seorang muslim. Seorang muslim yang baru masuk Islam misalnya, baru multazim, yang tadinya banyak melaksanakan dosa-dosa sekarang hijrah meninggalkan, maka dia melaksanakan sholat. Sholatnya seperti seorang muslim. Biasa. Kemudian naik kepada grade orang-orang beriman, maka dia melaksanakan sholat orang-orang yang beriman lebih di atas dari seorang muslim. Karena dia meyakini sholatnya itu akan diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala, kelak akan masuk surga. Maka ibadah orang yang beriman di dalam sholat berbeda dengan orang yang muslim yang hanya mungkin sekedar menyelesaikan kewajiban saja. Adapun yang ketiga derajat yang paling up to the up adalah al-ihsan. Yang mana definisinya beribadah kepada Allah seakan-akan dia dilihat oleh Allah. Maka orang-orang yang ihsan barakallahu fikum, dia dalam keadaan sholat khusyuk, meskipun tidak ada di antara mereka yang melihat. Orang ini bangun jam 3 malam, sholat dalam keadaan menangis. Tidak ada yang melihat dia. Tidak ada yang menilai dia, apakah dia ini orang baik atau tidak. Tidak ada. Maka dia sibuk peribadatannya kepada Allah dikarenakan Allah melihatnya.
Maka ini derajat al-ihsan. Maka derajat al-ihsan kesimpulannya adalah memberikan nilai ibadah kepada Allah dengan karya yang masterpiece. Seseorang yang hanya muslim melaksanakan salat seperti mungkin anak-anak masih kecil kita, sudah salat isya, sudah. Kok ngebut sekali seperti bis patas. Ya, yang penting cepat selesai. Itu perkara yang rendah. Dan perkara yang kedua, orang yang beriman lumayan salatnya. Karena dia menginginkan pahala di hari akhirat. Namun orang yang ihsan, maka dia salatnya penuh kekhusyuan. Sampai khusyuknya dia membaca ayat Al-Quran, berbicara tentang adab dan iqab, dia menangis. Dan berbicara tentang rahmat Allah, maka dia meminta kepada Allah untuk dimasukkan kepada surga, dan dia dalam keadaan kesendirian. Tidak ada yang melihat dia, dan dia menangis. Maka inilah derajat ihsan yang memberikan ibadah masterpiece. Apa makna masterpiece? Karya yang paling baik. Maka ini dinamakan dengan karya masterpiece. Maka seorang muhsin, dia memberikan karya masterpiece kepada Allah, dan di antara dari karya masterpiece di dalam salat, seseorang yang salatnya dalam keadaan khusyuk, menghadirkan seluruh pikirannya dan seluruh gerakannya dan lafaz-lafaz yang dia ucapkan dalam keadaan ihsan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka al-khusyuk barakallahu fikum telah kita sebutkan, dia adalah suatu proses untuk mencapai ibadah yang ihsan, terutama dalam salat. Maka bagaimana seseorang masuk kepada perkara khusyuk agar dia melaksanakan ihsan, agar menjauhi dari dua perkara yang makruh. Dan yang makruh tadi definisinya adalah apa-apa yang ditinggalkan maka dia mendapatkan pahala. Dan jika dilaksanakan dia tidak mendapatkan dosa. Maka dari permasalahan yang dimakruhkan disebutkan di dalam hadis Aisyah ini, idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya. Maka hadis yang pertama yang akan kita baca di malam ini dari Aisyah. Disebutkan an Aisyata. Kenapa i'rabnya an Aisyata? Mamnu minas sarf. An Aisyata, an harfi jar, Aisyah ismun majrur bi an, dan alamat jarnya dengan fathah. Apa ilahnya? Al-alamiyah wa ta at-ta'nits, Aisyah. Begitupun an Hudzaifata. Begitupun an Hamzata. Begitupun an Fatimata dan yang lainnya. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, maka telah terdahulu penyebutan dari biodata dan biografiknya, maka dia dinikahi oleh Nabi dalam usia 8 tahun. Dan kemudian Nabi pada saat itu di Makkah. Setelah 2 tahun dari hijrah, Nabi yatabanna. Makna yatabanna, mengambil Aisyah dari kedua orang tuanya, hidup sebagai seorang istri. Maknanya digauli oleh suaminya dan tinggal makan bersama suaminya, sandang pangan dan papan tanggung jawab suaminya, inilah dinamakan tabanni. Maka Nabi menikahi Aisyah 8 tahun dan mulai masuk kepada mahligai setelah 2 atau 3 tahun, berarti 11 tahun. Dan 11 tahun barakallahu fikum bagi perempuan Arab adalah kebanyakan sudah balik. Maka dalam perkara seperti ini tidaklah kita berpikir seperti kelompok orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari para orientalis, bahwa Nabi Muhammad pedofilia, iya dan billah. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi usianya 11-12 tahun. Maka inilah dari keutamaan Aisyah. Dan dari keutamaan Aisyah yang banyak, paling menonjol adalah dia minal muktsirin fi riwayatil athar, di mana dia dengan kecerdasannya menghafal hadis-hadis Nabi. Maka Aisyah di ranking yang pertama atau kedua atau ketiga atau keberapa? Ranking keempat. Pertama siapa? Abu Hurairah. Tsumma yalihi
Ibnu Umar, thumma Anas Ibnu Malik, kemudian baru Aisyah. Setelah Aisyah, Ibnu Abbas. Maka Aisyah ranking keempat. Dan dia meriwayatkan dari hadis Nabi 2210. Maka ini dari keutamaan Aisyah. Dan dari keutamaan Aisyah apa? Pertama, yang kedua setelah dia paling banyak periwayatan hadis, juga Allah menjadikan di hati Nabi Muhammad terkumpul kecintaan kepada Aisyah dan bapaknya. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Amr ibn al-As, di mana ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, man ahabban nas ilaik?" Apa pertanyaannya? Siapa orang yang paling dicintai? Direct. Secara langsung dijawab Aisyah. Padahal pertanyaannya umum. Laki-laki atau perempuan? Dijawab Aisyah. Maka akhirnya yang bertanya pun merubah, laki-laki. Dari pihak laki-laki, ya Rasulullah. Qala abuha, bapaknya. Maka ini keutamaan dari Aisyah, di mana Nabi langsung menjawab, dari orang-orang yang paling dicintai adalah Aisyah. Dan dari laki-laki adalah bapaknya. Dan begitu pun dari keutamaan Aisyah, malaikat Jibril memberikan salam kepadanya. Dan ini sesuai di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Jibril yusallimu alaiki." Maka Aisyah pun dalam keadaan takut dan malu karena dilihat di rumahnya oleh Jibril. Maka perempuan solehah malu untuk keluar rumah dalam keadaan membuka hijabnya. Maka dia membuka hijab di depan suaminya dan di depan bapaknya, keluarganya yang mahram, terbuka pakaiannya. Maka di sini bagaimana dia di rumah, datang Jibril memberikan salam. Maka di sini Aisyah dalam keadaan ketakutan dan menjawab, wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh, tara mala ara. Maka dijawab salam dari Jibril dan ditaklik, diberikan komentar, tara mala ara. Dia melihat dari apa yang aku tidak melihatnya. Dari respek, rasa malunya seorang perempuan solehah yang tidak keluar kecuali menutup hijab-hijab mereka, dan di rumah dilihat oleh Jibril alaihissalam dalam keadaan terbuka tanpa hijab. Itu maknanya. Dan begitu pun dari keutamaan Aisyah, seperti hadis dari Aisyah, afdalu Aisyah ala sairi nisa kafadli tharid ala sairi ta'am. Keutamaan Aisyah dari seluruh wanita di muka bumi ini bagaikan as-sarid ala sairi ta'am, bagaikan makanan sarid dari makanan Arab yang lainnya. Dan sarid adalah makanan yang istimewa yang biasa orang-orang Arab menjadikannya di hari Id, yang mana dia itu khubuz dicampur dengan minyak samin dan dicampur dengan daging onta atau daging kambing. Maka itulah dari keutamaan Aisyah dari perempuan-perempuan yang lainnya di dunia ini, bagaikan as-sarid ala sairi ta'am. Maka di hadits Aisyah ini disebutkan, idza uqimatis shalah, jika dikumandangkan salat. Dikumandangkan di sini bisa jadi adalah iqamatus shalah, waktu qomat menjelang salat dalam beberapa waktu, wa hadaral asya, dan di saat dia mendengar iqamatis shalah, hendak berangkat untuk salat, dan kebanyakan pada waktu itu adalah waktu makan. Kemudian dihidangkan asya. Maka istrinya mengeluarkan dari dapur makanan yang memang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Setelah selesai maghrib, ditunggu istrinya masak. Kemudian menjelang iqamatis shalah, makanan dikedepankan. Maka dikatakan oleh Nabi, fadda'u bil asya, maka didahulukan makan malam, dinner, daripada melaksanakan sholat padahal sudah iqamatis shalah. Maka hadis ini datang dari Aisyah dan juga dari Abdullah bin Umar.
Maka faidah dari hadis ini barakallahu fikum membahas tentang kekhusyuan. Maka khusyuk tadi kami sebutkan adalah suatu sifat yang sangat terpuji dan itu suatu alamat orang-orang yang muhsin, salatnya itu dalam keadaan khusyuk. Dan khusyuk itu menghadirkan hati hanya untuk Allah di dalam salatnya, dan ini penyebabnya menjauhkan perkara-perkara. Di antaranya di hadis pertama ini, jika dikedepankan makanan dan juga waktu masuk salat isya, fakudimal asya, maka mendahulukan makanan. Dimakan semampunya, sudah kenyang langsung salat. Meskipun tertinggal 1 rakaah, menjadi masbuker. Atau tertinggal bahkan 3-4 rakaah, yang penting dia itu telah menjauhkan dirinya dari perkara yang makruh. Maka makruh yang pertama di sini adalah di saat seseorang hendak sholat dan pikirannya melayang dalam keadaan lapar dari makanan. Maka hikmahnya di sini, di dalam hadis ini faedahnya adalah menjauhkan dari perkara-perkara yang dimakruhkan. Di antaranya yang dimakruhkan itu adalah di saat dikumandangkan iqamatis shalah, maka makanan dihidangkan dalam keadaan misalnya hangat. Di mana makanan hangat di depan kita dan kita mendengar juga iqamatis shalah, maka jika orang itu mendahulukan shalah dan berkata kepada istrinya, maaf sayang, kita waktu sholat sekarang. Karena tidak mengetahui hadis ini. Akhirnya dia berangkat di masjid, kemudian dia sholat di belakang imam, maka terbayang opor ayam yang ada di depannya. Ataupun rendang yang hangat dan bumbunya yang spices masih di hidungnya. Sehingga Allahu Akbar. Aduh, rendang itu merah merona. Di atas putih jadi the black and white. Hitam di atas putih. Mikir masalah rendang tersebut. Akhirnya tidak khusyuk. Maka dari sini, akhirnya imam tersebut membaca surat yang panjang. Aduh, kepanjangan sekali. Dan sebagainya. Akhirnya tergesa-gesa ingin cepat pulang dan makan. Maka dari sini, Nabi mendahulukan untuk kita melaksanakan asya ataupun dinner ataupun makan malam. Maka di sini banyak sekali faedah yang kita ambil dari hadis ini. Pertama, bahwa zahir di dalam hadis ini bagi orang-orang yang memang dia itu sedang menunggu makanan dan itu kebanyakan di waktu maghrib, kebanyakan kita makan. Maka di saat pulang dari sholat maghrib, istrinya masak dan dia menunggu. Kemudian diumumkan sama istrinya, mau masak apa? Terserahlah. Saya bikinkan pizza. Taib. Maka dipanggangnya pizza dan bau rasa barbeque-nya yang menyengat. Kemudian dikumandangkan adzan. Maka di sini, waktu ta'am lebih didahulukan daripada sholat berjamaah. Maka faedah yang pertama, rukhsah. Salat berjamaah yang wajib, yang mana Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah dengan orang-orang yang rukuk di masjid. Dan juga hadis yang masyhur sering kita ulang, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yang kita langsung terjemahkan saja, bahwa Nabi sudah berhimmah untuk membakar rumah-rumah orang yang menyelisihi salat berjamaah. Dan bahkan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang seorang yang buta, ya Rasulullah, lam ajid man yukiduni ila shalah, aku tidak mendapati orang yang menuntunku ke salat. Bolehkah aku salat di rumah? Ditanya oleh Nabi, apakah kamu mendengar adzan? Naam, ya sudah, kamu hadir karena kamu mendengar. Syahidnya, tidak sembarangan seseorang mendapatkan udzur dari tidak salat berjamaah. Maka di sini ada udzur dengan nas yang sharih dan sahih, muttafaqun alaih. Apa ucapan Nabi? Idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya. Jika dibangunkan sholat, kemudian kebetulan dari dapur datang makanan, ayo waktunya makan, sudah siap,
sudah iqamati sholat. Maka kata Nabi, fabda'u bis sholat, fabda'u bil asya. Didahulukan makan dinner. Lalu isya bagaimana? Allah. Jika ada waktu setelah makan dan kenyang masih ada, karena suratnya panjang, maka bisa bergabung. Namun jika tidak ada, ya sudah. Ini faidah dari hadis ini. Maka dari perkara-perkara yang wajib diberikan rukhsah oleh Allah Jalla wa'ala dengan kepentingan. Pertama kepentingannya di sini apa? Mendapatkan khusyuk. Karena ingin mendapatkan khusyuk, dikedepankan asya pun kata Nabi, fabda'u bil asya. Dikedepankan makan malam. Karena apa faidahnya? Mendapatkan khusyuk. Karena jika dibiarkan untuk sholat, dia sholat hadir badannya di soft, namun hatinya di meja makan. Ya apa tidak? Apa faidahnya? Daripada terjadi seperti itu, lebih baik di dalam Islam, ya sudah, asya saja. Sholat isyanya bagaimana? Gampang. Kalau sudah kenyang, keluar dari asya, sehingga khusyuk, dan mereka masih pada sholat, alhamdulillah. Jika mereka sudah bubar, terserah. Yang jelas sudah diberikan rukhsah. Maka di sini rukhsah dari sholat berjamaah, pertama tadi apa ilahnya? Khusyuk. Diberikan. Yang kedua ilahnya apa yang terjadi di antara kita sekarang di waktu hujan? Shollu fi rihalikum. Maka datang hadis dari siapa? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Di mana seorang muadzin di dalam masjid, dan dohirnya Ibnu Abbas di sana mengajar juga, maka ingin mengumandangkan adzan dan waktu itu hujan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, jangan kamu menyebutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ganti dengan shollu fi buyutikum, kata Ibnu Abbas. Maka akhirnya mereka melaksanakan ini dan di ujungnya mereka bertanya, apakah ini dari Nabi? Na'am. Nabi yang mengajari kami. Maka dari sini menjadi pendalilan dan juga di riwayat yang lain di Sunan Abi Daud, di akhir, jika tidak disebutkan di awal, di akhir disebutkan ala shollu fi rihalikum, maka salatlah di rumah-rumah kalian. Maka dari dua lafaz ini menjadi rukhsah bagi seorang muslim untuk tidak melaksanakan salat di masjid. Namun ilahnya apa? Apakah khusyuk ilahnya? Apa ilahnya? Al-masyaqqah. Memberatkan bagi kaum muslimin. Maka lihat, agama Islam itu agama yang mudah. Jika kaum muslimin berlari-lari di saat hujan untuk mendapatkan salat, kemudian terjerembab, terpuruk di lubang, belepotan datang ke masjid dalam keadaan basah kuyup, jatuh di tempat yang kotor, maka agama Islam memberikan kasih sayang kepada umatnya, shollu fi rihalikum. Namun kita lihat bagaimana orang-orang awam yang semangat, hujan lebat, membawa payung. Tidak cukup kehujanan, pakai jas, berjalan kaki, naik motor, lebat juga, bisa tabrakan dengan motornya. Namun karena awam tidak paham ilmu, dilaksanakan karena semangat. Namun orang-orang yang semangat tadi jika mendengar ini rukhsah dari Allah, karena Allah mencintai hambanya, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, Allah lebih menginginkan kemudahan bagi kalian kaum muslimin daripada kesukaran, maka ini akan diambil. Maka ini dari rukhsah salat berjamaah yang wajib. Pertama, tadi di hadis Aisyah, untuk tujuan khusyuk, maka boleh makan dulu. Dan yang kedua, untuk tidak terjadi masyaqqah, memberatkan kaum muslimin, maka diberikan rukhsah untuk tidak sholat berjamaah. Maka hadis ini, hadis yang agung, banyak sekali faidah-faidah di antaranya yang kami sebutkan, bahwa rukhsah jika dikedepankan makanan untuk mendahulukan makanan. Dan faidah juga yang berikutnya, bahwa perkara khusyuk adalah perkara yang sangat urgen di dalam sholat. Daripada orang ini mendahulukan sholat, sudah qomat. Lalu makanannya masih hangat, nanti.
akhirnya dia datang dan jasadnya di soft di masjid, namun hatinya di hidangan, maka ini tidak khusyuk, maka Allah lebih mendahulukan, memerintahkan nabinya untuk mengatakan fabda'u bis shalah, fabda'u bil asya, afwan. Maka dahulukanlah makan malam. Maka di sini pendalilan yang sangat jelas tentang permasalahan khusyuk adalah perkara yang paling urgen. Maka bagaimana dengan mereka orang-orang yang melaksanakan sholat ekspres? Seperti sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Sebagai sholatnya the flash. Rukuk, sujud, berdiri. Rukuk, sujud, berdiri. Dan Al-Fatihahnya satu nafas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung. Allahu Akbar. Seperti itu. Dan itu tersebar di YouTube. Maka bagaimana hukumnya? Dalam permasalahan khusyuk ini. Bahwa makan malam saja didahulukan untuk mencapai khusyuk. Maka bagaimana mereka sholat dengan cepat yang tidak bisa kita membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Maka ini faedah yang pertama. Sehingga dari perkara yang makruh apa? Yang pertama, perkara yang makruh di dalam sholat apa? Mendahulukan sholat daripada hidangan padahal sudah dihidangkan. Ini makruh yang pertama. Maka harus dijauhi. Sehingga alhamdulillah jika kita dihidangkan makanan dan dikumandangkan isya, ya sudah. Kita tinggalkan salat berjamaah itu semampunya jika bisa menyambung dengan rakaat ketiga keempat, alhamdulillah, jika memang rumahnya dekat. Kemudian permasalahan sekarang yang kedua. Dari makruhat yang kedua masih dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Di dalam hadis ini digabungkan dua perkara. Kalau tadi di hadis yang pertama hanya permasalahan makanan yang dihidangkan dan lebih mendahulukan salat, maka ini kemakruhan. Di sini digabungkan. Maka dikatakan oleh Aisyah, aku mendengar Nabi bersabda, la salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat di saat dihidangkan makanan. Maka di sini la salata. Apa i'rabnya la di sini? La nafi lil jins. Bilang seperti itu, seperti la ilaha illallah. La salata. Karena yang datang setelahnya nakirah. Dan dia dalam keadaan mabni alal fathah. Seperti la ilaha. La salata. Maknanya nafi lil jins. Maknanya tidak ada salat sama sekali. Itu maknanya. Ya sudah. Dikumandangkan salat. Dihidangkan asya. Tidak ada salat sama sekali. Jangan berpikir kamu dalam keadaan dosa sekarang. Karena lebih mendahulukan perut kamu. Tidak. Tidak ada dosa. Bahkan Nabi mengatakan, la salata. Tidak ada salat bagi kamu. Disyaratkan apa? Bihadrati ta'am. Di saat pada waktu bersamaan dikedepankan makanan. Maka ini perkara makruh yang pertama. Seseorang lebih mendahulukan waktu salat berjamaah padahal dia dalam keadaan perutnya kelaparan. Dan tercium bau makanan dan melihat makanan yang sudah dihidangkan dalam keadaan hangat, kemudian dia tidak peduli mendahulukan sholat, akhirnya sholatnya tidak khusyuk, ini makruh yang pertama. Dan kemakruhan yang kedua, wala huwa yudafi'uhu al-ahbathan. Maka tidak ada sholat bagi seseorang yang dia itu mempunyai hajat. Seseorang dalam keadaan mempunyai hajat, hajatnya macam-macam. Ada yang keluar dari depan dan ada yang keluar dari belakang. Ada yang bersifat bobotnya berat dan ada yang bersifat ringan. Seperti BAB berat. Makanya dinamakan buang air berat. Besar ya. Kita tafsirkan berat. Karena dia bobotnya berat. Dan ada yang buang air kecil, ringan. Maka semuanya di sini al-ahbathan.
Maka seseorang jika dikumandangkan adzan atau iqamah, kemudian perutnya mulas karena makan banyak cabai rawit, maka pada saat itu dia butuh untuk ke WC, namun dia lebih memilih sholat didahulukan. Akhirnya dia mungkin mampu untuk menahannya, maka dia tahan. Di rakaat yang pertama dibaca ayat yang panjang, surat yang panjang. Maka dia dalam keadaan sudah tidak tahan, diharapkan di rakaat yang kedua membaca wal asri. Di rakaat yang kedua panjang lagi. Maka akhirnya meledak apa yang ada pada dirinya. Sehingga tidak khusyuk. Salatnya dia menunggu imam, ayo cepat, perutku mulas, seperti itu. Maka ini perkara makruh yang kedua. Maka di dalam hadis ini faedahnya, dua-duanya disebutkan dari perkara yang dimakruhkan. Mendahulukan salat daripada makanan yang sudah dihidangkan, dan yang kedua, mendahulukan salat dari al-hadath yang ada padanya. Baik yang berat ataupun yang ringan, baik yang dari belakang ataupun yang di depan, ataupun hanya sekedar angin dan sebagainya. Yang penting, dua perkara depan belakang itu ditahan, yang akhirnya tidak khusyuk. Dan dalam permasalahan ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Berpendapat Daud Adz-Dzahiri dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan apakah diterima sholatnya bagi orang-orang yang dalam keadaan melaksanakan kemakruhan tadi. Maka berpendapat jumhur ulama, sholatnya tetap sah, namun dimakruhkan karena tidak adanya khusyuk. Maka Imam Ibnu Taimiyah dan juga Daud Adz-Dzahiri, mereka mengatakan bahwa sholatnya tidak sah karena tidak khusyuk, sibuk hatinya. Ayo cepat, sudah tidak kuat lagi. Akhirnya mana yang rajih? Wallahu a'lam, yang rajih adalah permasalahan khusyuk dia adalah perkara yang sangat diinginkan. Namun jika seseorang melaksanakan kemakruhan, maka dia itu tetap diterima salatnya dengan keburukan yang ada dengan tidak adanya khusyuk. Maka permasalahan seperti ini setelah kita mengetahuinya, ya ibadallah, mudah sekali. Islam ini adalah agama yang mudah. Jika kita merasakan ada yang ingin kita buang, meskipun sudah iqamati shalah ataupun bahkan di dalam salat, tiba-tiba perut kita mulas, ya sudah, mudah saja. Langsung ke WC. Daripada kita menunggu dan menunggu akhirnya tidak khusyuk. Maka ambillah yang seperti kita ajarkan, jauhi perkara-perkara yang dimakruhkan tadi. Maka di sini dua faedah langsung disebutkan di dalam hadis Aisyah, karahiyatus shalah, di saat didatangkan makanan lebih mementingkan salat. Dan di saat dikumandangkan iqamati shalah dan dia menahan BAB dan BAK, ini pun masuk kepada kemakruhan salat. Dan perkara al-khusyuk di dalam hadis ini atau di dalam dua hadis ini, khusyuk adalah kesempurnaan salat yang mana keutamaannya sangat besar dan dia harus dijadikan bagi seorang yang salat untuk selalu hadir dalam keadaan khusyuk sehingga menjauhi dua perkara ini. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, agar seluruh kaum muslimin agar menjauhkan perkara-perkara yang menyibukkan hatinya dari khusyuk, karena dua perkara yang disebutkan di dalam hadis hanya sekedar contoh saja. Pertama, hati kita ingin makan, kemudian
melaksanakan sholat. Akhirnya di sholatnya tidak khusyuk. Yang kedua, kita dalam keadaan menahan sesuatu, BAB dan BAK, kemudian mendahulukan sholat, akhirnya tidak khusyuk. Ini kedua contoh saja. Dan di sana masih ada perkara-perkara. Seperti tugas pekerjaan, seperti perkara-perkara. Maka jika seseorang dalam keadaan hatinya itu disibukkan dengan sesuatu, ada pekerjaan, maka cepat selesaikan pekerjaan itu sebelum iqamatis shalah. Sehingga dia keluar dari rumahnya kepada sholat dalam keadaan tidak disibukkan dengan pekerjaannya. Namun jika pekerjaannya belum selesai, maka syaitan akan memberikan solve problem dari pekerjaannya yang tadi tidak bisa terpecahkan. Di dalam sholat 4 rakaat itu terjadi pemecahan masalah yang rumit dari pekerjaannya itu dipecahkan dalam waktu sholat. Maka maknanya dua perkara ini hanya sekedar contoh dan yang lainnya bisa kita jauhkan dari diri kita. Perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak khusyuk maka dijauhkan. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pelajaran Umdatul Ahkam yang berhubungan dengan makruhat as-shalah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Al-mu'adzin yu'adzin barakallahu fiikum.